Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini menceritakan tentang doa syukur Daud kepada Tuhan. Kalau Anda membaca bagian ini secara utuh, saudara, mulai dari bagian yang mendahuluinya, lebih tepatnya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, maka kita akan mengetahui bahwa pada bagian ini Daud dikisahkan sebagai seorang raja yang sudah mencapai puncak kesuksesannya. Dikisahkan sebelumnya dia sudah meraih kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan yang dia lalui. Dia juga sudah memiliki istana yang sangat megah sekali. Tetapi rupanya saudara kita mengetahui bahwa di tengah segala kebesaran yang diberikan Tuhan kepada Daud itu, Daud tergugah hatinya. Dia terpanggil untuk melakukan hal yang lebih besar lagi bagi Tuhan, yaitu ketika dia ingin membangunkan bait, membangunkan sebuah rumah, sebuah bait, tempat di mana Tuhan Allah akan berdiam di dalamnya. Dan yang menarik saudaraku adalah bagaimana tanggapan Allah terhadap rencana Daud itu. Kalau kita membaca dalam 2 Samuel 7 ayat 5 dan ayat yang ke-6, maka di sana kita akan melihat Tuhan berkata kepada Daud melalui Nabi Nathan, demikian dikatakan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman." Dengan perkataan lain, saudaraku, Tuhan ternyata dia justru mempertanyakan kembali niatan Daud yang begitu baik itu. Setelah semua hal yang dilakukan Tuhan kepada Daud, seolah-olah Tuhan mau mengatakan, kok sekarang justru seolah-olah Daud dia merasa lebih besar dan bahkan hendak mengurung Tuhan dalam tanda kutip di dalam sebuah rumah yang megah. Bagaimana bisa Daud berpikir demikian? Sementara segala yang ada dalam kehidupan Daud pada waktu itu berasal dari Tuhan. Dan dikatakan juga sejak era nenek moyang Daud dikatakan bahwa Tuhan itulah yang selalu mengembara berpindah-pindah tempat dan menuntun nenek moyang Daud di dalam kemah-kemah yang mereka dirikan. Bagaimana bisa seorang Daud sekarang mengatakan akan membuatkan sebuah rumah bagi Tuhan? Nah, saudaraku, yang menarik adalah kalau kita melihat reaksi Daud ketika dia mendengar pesan dari Tuhan itu. Alih-alih sedih, alih-alih kecewa dengan perkataan Tuhan itu, ternyata Daud justru mengungkapkan syukurnya di dalam doa. Nah, saudara, yang paling menarik buat saya adalah bahwa di dalam doa Daud itu, Daud berulang-ulang menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Dengan penuh kesadaran, selama kurang lebih diulangi sekitar 10 kali di dalam doanya itu, dia menyatakan dirinya bahwa dirinya, Daud, adalah seorang hamba Allah. Jadi saudara, rupanya setelah Allah menegur dia melalui Nabi Nathan, Daud akhirnya sampai pada sebuah kesadaran bahwa ternyata aku ini bukan siapa-siapa. Segala yang dikaruniakan Tuhan kepadaku, kejayaan, kemenangan, istana yang megah dan lain sebagainya, itu bukanlah karena kemampuanku. Aku yang awalnya adalah seorang gembala domba di padang belantara, kemudian dijadikan oleh Allah sebagai raja atas Israel. Daud sadar, dia bukanlah siapa-siapa. Dan dia tidak mampu melakukan semua itu dengan kekuatannya. Daud menginsafi di dalam doanya bahwa dia tidak boleh merasa mampu, merasa jumawa, sehingga dia membangunkan sebuah rumah bagi Tuhan. Sebab sekali lagi saudaraku, segala yang ia miliki pada saat itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sama seperti Daud, sesungguhnya demikian pula kita semua di mata Allah. Kita adalah para hamba-hamba Allah itu.
Saya teringat satu kisah yang sangat inspiratif dari seorang teolog besar dan sangat ternama sekali. Saudara mungkin Anda pernah mendengar namanya Henry Nouwen. Seorang yang menulis banyak buku yang sangat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Seorang akademisi yang juga luar biasa. Satu kali Henry Nouwen ini saudara memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di universitas dan dia memilih untuk melayani komunitas orang-orang difabel di Amerika. Dan satu pengalaman dari Henry Nouwen yang luar biasa, dia mengatakan demikian. Ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang difabel itu, seolah-olah seluruh kebanggaanku itu runtuh. Aku yang merasa bahwa aku adalah seorang yang luar biasa, aku penulis buku-buku yang luar biasa, aku adalah seorang akademisi yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang ada di hadapanku ini, para orang-orang difabel ini, orang-orang difabel itu tidak mengenali segala gelar-gelarku itu. Aku dilihat di hadapannya sebagai seorang biasa. Dan yang ingin mereka tahu adalah apakah aku sungguh-sungguh benar-benar peduli kepada mereka, mencintai, mengasihi mereka. Saudara dikasihi Tuhan, pekan ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan tema masa Advent dan Natal tahun 2021 yang diangkat pada tahun ini adalah tanpa nama. Itulah tema besar kita di masa Advent Natal 2021. Itu artinya di sepanjang masa Advent Natal tahun ini, saudara, kita akan diajak untuk merenungkan bahwa sama seperti Daud, sesungguhnya betapa hebat dan berhasilnya kita, betapa suksesnya hidup kita. Kita harus terus mengingat bahwa kita semua hanyalah hamba-hamba Allah yang tanpa nama itu. Di dalam setiap perkataan, perbuatan, dan karya kita, bukan diri kita lah yang seharusnya dikenal atau dimuliakan oleh orang, tetapi Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di dalam kita. Selamat merenungkannya. Amin.